فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada malam pertemuan kita kajian rutinitas yang kita tegakkan selepas salat maghrib sambil menanti datangnya waktu salat isya dari tulisan yang berjudul Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Inilah dakwah kami, inilah ideologi kami, yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih, seorang mujaddid, seorang pembaharu di abad kita kali ini. Dari poin-poin yang beliau bawakan dalam buku ini kurang lebih 30-an poin, hampir mendekati 40. Kita telah mengambil 6 di antaranya. 6 poin dalam buku ini. Beliau memperbincangkan tentang sahabat, tentang sikap seseorang yang berdakwah dan berakidah Ahlus Sunnah akan para sahabat, yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang kesimpulannya. Yang pertama adalah bahwa para sahabat mereka dicintai. Nah, mencintai para sahabat, karena mencintai mereka adalah mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan setinggi langit di dalam Al-Qur'an, serta Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji mereka di dalam sunnah juga setinggi langit. Bahkan ada dalam riwayat sebagian ulama bahwa mereka bertawassul, yakni meminta hajat dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amalan soleh mereka cinta kepada sahabat. Kata riwayat dari Imam Sulaiman bin Mihran al-Amash rahmatullahi alaih, dia pernah terserang penyakit, telah mencari metode penyembuhan namun tak kunjung datang yang namanya penyembuhan. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan kecintaan dia kepada Abu Bakar, sembuhkanlah penyakitku. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua yang telah kita sebutkan juga adalah untuk apa itu? Nah, tidak menyebutkan mereka kecuali dengan kebaikan. Ya, jangan disebutkan dengan kejelekan. Meskipun mungkin ada berita sampai kepada kita hal-hal mungkin yang mengurangkan tentang harga diri mereka, namun jangan jadikan sebagai bahan celaan, jangan jadikan sebagai bahan olok-olokan. Bahkan berikan mereka udzur atau alasan. Manusia, sifat manusiawi penuh dengan kekurangan dan kehilafan. Yang berikutnya juga adalah nasihat sahabat diantaranya untuk didoakan, dan doa yang datang kepada kita berupa dalil mendoakan keridhaan Allah kepada mereka dan juga mendoakan ampunan kepada mereka. Namun sebagian ulama menggiring makna tentang
ridha Allah kepada mereka bukan berbentuk doa, namun berbentuk berita. Ketika menyebutkan nama sahabat, dari individu ataupun kelompok, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, selalu menyebutkan setelah mereka adalah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhunna. Sebab mereka mengira ini bukan bentuk doa, namun berita. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka. Adapun doa yang akan perintah bagi kita untuk mendoakan mereka adalah doa ampunan. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita tambahkan yang berikutnya sebelum kita lanjut pada materi yang masih tersisa. Yang kelima sekarang tentang hak sahabat adalah naam diikuti. Setelah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, jadikan sebagai contoh. Mengikuti para sahabat. Hal ini datang anjuran dari Allah dalam Al-Quran serta dari Nabi SAW di dalam As-Sunnah untuk mengikuti mereka. Dan jangan diselisihi. Mengikuti dan jangan diselisihi. Nah, dalilnya pertama dari Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memecah diri, berpisah dari Rasul setelah datang kepada dia penjelasan dan mengikuti jalan selain orang-orang mukmin. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan orang mukmin di sini tidak lain mereka adalah para sahabat, karena Al-Quran turun di zaman mereka dan mereka lah orang-orang mukmin. Mengikuti selain jalan sahabat, apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia ketika dia berpaling, wa nuslihi jahannam, kami sampaikan dia ke dalam neraka, wa sa'at masira, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, hak bersahabat berikutnya yang kita tambahkan pada malam ini adalah untuk diikuti dan jangan diselisihi. Dalilnya berupa ayat yang barusan kita baca, demikian juga hadis. Hadis di antaranya adalah hadis pertama, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, menyebutkan kali pertama 4 sahabat untuk diikuti. Hadis Irbad bin Sariyah masyhur. Nabi SAW menyebutkan tentang perpecahan umat. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau bersahabat antara kalian yang hidup dengan waktu yang lama atau hidup di akhir zaman, niscaya dia akan mendapatkan perselisihan yang begitu banyak. Apa solusinya? Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah yang 4 yang mendapat petunjuk. Jadi Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengikuti mereka. Jadi hak sahabat berikutnya adalah diikuti, jangan diselisih. Bahkan hal ini merupakan simbol dari simbol dakwah Ahlus Sunnah. Mereka lah yang selalu menyuarakan pendapat, perkataan, perbuatan para sahabat. Sedangkan kelompok yang lainnya mungkin mereka hanya mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika ditanya dengan pemahaman siapa? Pemahaman pencetusnya, pemahaman pendiri kelompok atau firqah tersebut. Dalil yang lain juga, kalau tadi kita bacakan dalil tentang mengikuti 4 khalifah, bahkan datang dalil mengikuti seluruh sahabat. Mengikuti seluruh sahabat. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang perpecahan umat dalam hadis Muawiyah, dan juga dalam hadis yang lainnya, kata Nabi SAW, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah."
Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Kecuali satu. Sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in bertanya tentang siapa kelompok yang satu tersebut. Apa ciri-ciri mereka? Apa yang membuat mereka terselamatkan dari neraka, terbebaskan dari perselisihan dan perpecahan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan praktek para sahabat, kunci keselamatan. Jadi barakallahu fikum jami'an bahwa hak mereka yang telah kita sebutkan pada malam pertemuan sebelumnya dilengkapi dengan bab yang ini adalah para sahabat diikuti dan jangan diselisihi. Dan muncul satu materi sebelum kita lanjut pada berkaitan dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait. Apakah perbuatan atau perkataan sahabat bisa dijadikan sebagai dalil? Ini pertanyaan penting. Nah, ini pertanyaan penting. Apakah perkataan atau perbuatan sahabat bisa dijadikan dalil? Kalau dari usul yang telah kita paparkan di depan bahwa mereka diikuti. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan demikian. Ini hadis yang mengatakan demikian. Ini sunnah yang mengatakan demikian. Namun, apakah perkataan mereka juga kita jadikan sebagai salah satu dalil di antara dalil-dalil sumber agama Islam? Perkataan sahabat atau perbuatan sahabat bisa jadikan dalil dengan beberapa syarat. Ya, beberapa syarat. Jadi tidak diterima secara mutlak, tidak juga ditolak secara mutlak. Hak mereka diikuti. Perkataan mereka serta perbuatan mereka bisa dijadikan sebagai landasan hukum, namun dengan beberapa syarat. Yang pertama, apabila tidak menyelisihi Alkitab dan tidak menyelisihi As-Sunnah. Nah, karena sebagian mereka juga barakallahu fikum ketika datang perbuatan dan perkataan dari sahabat mereka pegang, jadikan sebagai dalil dengan anggapan bahwasanya Nabi SAW merintah kita untuk mengikuti mereka, Allah perintah kita untuk mengikuti mereka, seperti yang datang dalam kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Perbuatan dia bahwasanya dia mengambil sebatas segenggam dari jenggotnya dia yang berada di bawah genggaman dia potong. Dipotong yang berada dari lebih dari satu genggaman, dia potong. Dan syaratnya sahih sampai kepada dia. Syaratnya sahih sampai kepada dia. Dari hal-hal seperti ini akhirnya mereka mengatakan bahwasanya memelihara jenggot tidak wajib, sunnah. Buktinya Ibnu Umar memotong. Namun kita kembalikan pada usul yang pertama tadi, bahwasanya perbuatan atau perkataan sahabat bisa dikira sebagai hujjah ketika tidak menyelisihi, dan ini menyelisihi. Ini menyelisihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lafaz hadis yang datang kepada kita, beliau memerintahkan untuk dipelihara, dibiarkan, jangan diotak-atik. Jenggot jangan dipotong, jangan dicabut, jangan dicukur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhfu lihakum." Nah, wa khaliful majus. Uhfu artinya biarkan. Biarkan. Jangan diotak-atik, jangan diusik, jangan diganggu, jangan dicabut, jangan digunting, jangan dipotong. Ya, Ibnu Umar melakukannya, artinya dia mengusik. Oleh karena perbuatan seperti ini kita katakan radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ghafarallahu lah. Jadi perbuatan dia, ijtihad dia menyelisihi dalil. Syarat yang kedua, kapan perkataan atau perbuatan sahabat bisa dijadikan sebagai landasan hukum? Syarat yang kedua adalah setelah syarat yang pertama tadi, tidak dijumpai dari sahabat yang lainnya menyelisihi dia. Apabila perbuatan seorang sahabat, perkataan seorang sahabat, dan tidak dijumpai dari sahabat yang lainnya menyelisihi.
Kalau ada menyelisihi berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau ada menyelisihi, nah tinggal kita pilih bahwasanya mana yang rajih di antara perselisihan tersebut. Contoh barakallahu fikum perbuatan sebagian sahabat kemudian diselisihi oleh yang lain. Azan pertama pada sholat Jumat. Nah, ini datang dari Utsman bin Affan. Riwayat dari Utsman bin Affan, dia yang pertama kali mengadakan azan pertama di sholat Jumat. Dan azan ini sebelum masuk waktunya. Dan azan ini dikumandangkan di pasar, bukan di masjid. Tujuan dikumandangkan azan di pasar adalah untuk menggugah orang-orang yang masih sibuk dengan perniagaan atau perdagangan di masjid. Ya, sudah hampir masuk waktu salat Jumat. Bergegas menuju ke masjid. Nah, kita katakan bahwasanya ini perbuatan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, namun diselisihi oleh sahabat-sahabat yang lainnya. 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah dan dia tidak mengadakan azan pertama salat Jumat. 10 tahun berikutnya, beliau sebagai khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga tidak mengadakan azan pertama bagi sholat Jumat. Nah, datang Utsman bin Affan, dia mengadakannya. Artinya dia menyelisih ini. Dia menyelisih 2 sahabat yang lainnya, makanya ini tidak diterima. Nah, syarat yang kedua tadi apa? Tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya, dan ini diselisihi. Ini bukti bahwasanya Abu Bakar tidak melakukannya, Umar bin Khattab tidak melakukannya. Nah, kalau tidak tahu kaidah semacam ini, akhirnya mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan lakukan, sedangkan Nabi SAW menganjurkan bagi kita. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Itu masuk sunnahnya Utsman, ayo kita lakukan. Termasuk juga barakallahu fikum jami'an tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu an ketika dia berwudu, ketika sampai pada batasan, dan ketika sampai pada anggota wudu tangan dan kaki, gerakan tangan dia naikkan sampai ke lengan, kaki dinaikkan cuci sampai ke betis. Padahal zahir dari Al-Quran mengatakan barakallahu fikum, nah, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit untuk salat, maka cucilah wajah kalian serta tangan sampai ke sikut. Basuhlah kepala kalian serta kaki sampai di mata kaki. Ilal Ka'bain. Nah, Al-Quran mengatakan batasan mencuci tangan ketika berwudu sampai ke sikut. Abu Hurairah tambahkan sampai ke lengan dia. Al-Quran mengatakan bahwasanya batasan anggota wudu kaki ketika dicuci sampai di mata kaki, ditambahkan sampai ke setengah betis, menyelisihi. Maka kita katakan ini perbuatan dia dan bukan termasuk hujjah. Dalam bab ini barakallahu fikum, syarat yang kedua, contoh yang bahwasanya sebagian perbuatan sahabat dikatakan hujjah karena tidak ada perselisihan dalam. Nah, pendapat tersebut adalah seperti perbuatannya Utsman bin Affan ketika membakar sisa-sisa lembaran Al-Quran yang lainnya. Jadi cara menyikapi Al-Quran yang ingin dimusnahkan bukan caranya dibuang, bukan caranya terlantarkan, bukan caranya ditanam atau ditimbun, tapi dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar. Dilakukan oleh Utsman bin Affan, kemudian tidak ada perselisihan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada perselisihan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ini syarat
barakallahu fikum, ketika perkataan sahabat ingin dijadikan sebagai hujjah. Dan ini penting untuk diketahui bahwasanya tidak setiap perbuatan sahabat itu boleh untuk diikuti, atau perbuatan sahabat itu diikuti namun tidak secara mutlak, dengan dua syarat yang telah kita sebutkan di depan. Barakallahu fikum. Kata beliau di sini adalah wa nuhibbu ahla baitin nubuwati hubban syar'iyyan. Ahlu bait dicintai. Dan yang maksud dengan ahlu bait adalah anggota keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhususnya dari keturunan pertama Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian keturunan Ja'far dan keturunan Aqil. Tentunya yang muslim. Aqil, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan dia yang muslim. Hamzah, Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan Aqil dari Bani Hashim. Tidak, ini siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait dari keturunan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari 4 keturunan ini. Jadi maksud dengan Ahlul Bait adalah dari Bani Hashim, dari Quraisy. Ini nasabnya sampai kepada 4 orang ini. Yang nasab keturunan mereka sampai kepada 4 orang ini. Karena kalau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus dari jalurnya Fatimah. Karena anak beliau semuanya perempuan. Jadi nasab Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ali, Aqil, kemudian ditambahkan Hamzah. Tapi zahir itu tidak ada perempuan, tidak ada anak laki-laki. Abbas, Ali, Ja'far dan Aqil dari Bani Hashim Quraisy. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi menyebutkan ijma' juga bahwasanya termasuk anggota Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau. Istri-istri beliau. Terkhusus istri beliau. Dan pihak inilah yang kita tetapkan kepada mereka cinta syar'i. Namun dengan catatan selama mereka berada dari kalangan pertama muslim, yang kedua salafi. Ahlul Bait kemudian ahlul bid'ah. Kebid'ahan dia menghalangi kita untuk cinta kepada dia. Dua kelompok yang sesat berkaitan dengan sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Yang pertama adalah Ar-Rafidhah. Qatalahumullah. Ar-Rawafid. Yang mereka begitu benci kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka meyakini bahwasanya sahabat Nabi yang jumlahnya lebih dari 100.000 sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya kafir kecuali hanya 3 orang. Kecuali hanya 3 orang. Sisanya kafir. Ini dia Ar-Rafidhah atau Rawafid. Rafidhah
mencela yang berada pada dua poros. Kita akan sebutkan nanti yang kedua. Yang pertama adalah Rawafid, yang mereka mencela sahabat-sahabat Nabi SAW, mencela, membenci, bahkan melaknat. Kelompok Rawafid, maka mereka menjadikan laknat kepada para sahabat ada ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit kita dengar kabar bahwasanya kelompok Rawafid Syiah yang datang dari arah Iran, mereka dilarang untuk masuk ke Saudi Arabia, dikarenakan ketika mereka datang ke kota Madinah bukan tujuan untuk haji atau umrah, tapi dengan tujuan untuk datang ke Baqi, kuburan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di Madinah, untuk diobrak-abrik, untuk dihancurkan. Dan mereka membenci para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in hidup, bahkan sudah mati. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang juga sesat dalam permasalahan sahabat adalah An-Nasibiyah. Kelompok An-Nasibiyah. Kalau yang pertama tadi mereka mencela para sahabat secara umum, kalau yang ini membenci Ahlul Bait, dan khususnya Ahlul Bait. Nasibiyah. Dan muncul pertama kali barakallahu fikum dari dinasti Bani Umayyah. Setelah meninggalnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian naik menjadi pemimpin adalah Muawiyah bin Sufyan. Semenjak itulah mereka banyak tersebar, tenar. Pada setiap pemimpin mereka mewajibkan bagi setiap khutbah para khatib yang berorasi hari Jumat ataupun pada hari Id, untuk di akhir khutbah mereka tutup dengan laknat kepada Ahlul Bait. Nah, laknatullahi ala Ali, laknatullahi ala Abbas, laknatullah, dan seterusnya, mencela nama Ahlul Bait Nabi SAW. Ini sesuatu yang harus, kalau tidak boleh naik mimbar. Sebab mereka dikatakan ahlu sunnah ketika naik mimbar, namun tetap diwajibkan untuk melaknat. Terkadang dia mencari hila, mencari tauriah dengan perkataan dia, innal amira amarani an al-ana ali fala'natullahi alaih. Nah, dia mengatakan demikian, mencari hila. Di akhir khutbahnya dia mengatakan bahwasanya Amir yang sang khalifah memerintahkan aku untuk melaknat Ali, semoga Allah melaknat dia. Yang diinginkan dia dalam hati dia adalah si amirnya, si khalifahnya, yang dipahami oleh hadirin Jumat tadi itu adalah yang diinginkan adalah Ali bin Abi Thalib. Namun dia inginnya dalam hatinya adalah ingin melaknat khalifah. Ini dua kelompok yang barakallahu fikum sesat dalam permasalahan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita ke poin berikutnya. Nah, ini sudah setelah kita selesai dari poin yang ke-6, meskipun dengan singkat dan ringkas pada 2 malam berturut-turut. Kata Syekh Mukbil rahmatullahi alaih, As-Sabi yang ke-7, dari antara dakwah kita dan keyakinan kita, keyakinan ahli sunnah, dakwah ahli sunnah adalah nuhibbu ahlal hadithi wa sa'ira salafil ummati min ahli sunnah. Nah, kami mencintai ahlul hadis dan para pendahulu umat ini yang dijuluki dengan salaf dari kalangan ahlus sunnah, bukan dari kalangan ahlul bid'ah.
meskipun pendahulu hidup di zaman dahulu hanya dari kalangan ahlu bid'ah, kita tidak cintai mereka, bahkan kita benci. Demikian juga ashabul hadis dari kalangan ahlu sunnah, karena tidak menutup kemungkinan ada ashabul hadis namun dari kalangan ahlu bid'ah. Barakallahu fikum, ada 3 faktor di sini yang akan kita kaji lebih mendalam, lebih menjauh. 6. Ahlul hadis, siapa mereka yang dimaksud ahlul hadis, yang kita harus cinta kepada mereka. Serta salaf, siapa yang dimaksud dengan salaf menurut al-adillah kitab dan sunnah. Kita mulai dengan penyebutan pertama sekali di sini adalah ahlul hadis, mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hadis. Mereka yang berkecimpung dalam dunia hadis. Profesi mereka pemburu hadis, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Mulai dari menuntut hadis, mencari hadis, mempelajari hadis, menulis hadis, mengamalkan hadis, mendakwakan hadis, dan seterusnya. Nah, mereka adalah ashabul hadis. Yang sampai pada hari ini, mulai dari pertama keluar hadis di zaman Nabi SAW di abad tersebut sampai zaman kita, masih ada namanya ahlul hadis. Karena ini sifat mereka yang berkecimpung dalam dunia hadis, mencari hadis, mempelajari hadis, mengkaji hadis, memahami hadis, mengamalkan hadis, mengajarkan hadis, dan mendakwakan hadis. Alhamdulillah mereka terkenal dengan hadis. Ketika mereka berucap dengan hadis. Ketika mereka berbuat, mereka sandarkan perbuatan mereka kepada hadis. Dan seterusnya. Rahmatullahi ala Syekh Mukbil. Semoga Allah merahmati Syekh Mukbil ketika beliau menamai markis beliau Darul Hadis. Soalnya beliau juga dalam hal tersebut. Nah, karena di zaman kita kali ini orang-orang yang tampil pada front terdepan dari kalangan ahlul hadis adalah bermunculan dari markis tersebut, yang mengkajinya, yang mengamalkannya, yang mendakwakannya, mengajarkannya. Nah, dan seterusnya. Darul Hadis. Kemudian setelah meninggalnya beliau, kemudian tersebar beberapa markis yang lainnya, yang merupakan cabang dari induk Darul Hadis. Juga mereka menamakan pondok mereka dengan, atau markis mereka dengan markis Darul Hadis. Seperti di Ib milik Syekh Muhammad bin Hizam Al-Fadil Al-Ba'dani, Hafizahullah Ta'ala, juga Darul Hadis di Ib. Nah, dan zurwa ahlul hadis, barakallahu fikum, juga adalah para sahabat. Penghulunya, pemimpinnya ahlul hadis adalah sahabat ridwanullahi alaihi wasallam. Karena mereka lah yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi setelah mereka. Jadi seluruh sahabat adalah ahlul hadis. Baik kita memiliki cuma satu hadis atau bahkan memiliki paling banyak hadis seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita cinta kepada mereka. Kemudian salaful ummah, para pendahulu umat ini, jadi dengan salaf atau salafus saleh atau yang semisalnya. Yang al-Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya generasi salaf terputus setelah lewat 300 tahun pertama kalender Hijriyah. Jadi dikatakan salaf adalah 300 pertama, mulai dari tahun 1 Hijriah sampai tahun ke-300. Masuk pada tahun ke-301 terputus zaman salaf. Nah, sudah masuk zaman mutaakhirin, jadi mutaqaddimin. Dikatakan dengan zaman mutaqaddimin, mereka mengatakan salaf adalah di bawah 300. Dengan dalil barakallahu fikum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah
manusia terbaik. Beliau menjawab, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Generasi terbaik atau manusia terbaik adalah yang hidup di generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Ya, para sahabat, kemudian setelah mereka adalah pengikut para sahabat yang tabi'in, kemudian setelah mereka yang mengikuti tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. 3 generasi emas pertama umat ini. Kemudian datang dalam hadis yang lainnya juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat satu generasi dengan kurun waktu 100 tahun. Jadi 100 tahun adalah satu generasi. Ya dipuji 3 generasi berarti 300 tahun. 300 tahun pertama mereka lah salaf, setelah itu bukan salaf, namanya mutaakhirin. Mereka lah yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ikuti mereka, contoh mereka, karena mereka adalah orang terbaik, generasi terbaik. Keseluruhannya, kita kenal atau kita tidak kenal, dari nama-nama yang mungkin pernah kita dengar, kita mencintai mereka. Kita cinta kepada Naam, Abu Hurairah, kita cinta kepada Ibnu Umar, kita cinta kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kita cinta kepada Anas, kita cinta kepada Abdullah bin Zubair dan semisal mereka. Dari kalangan tabi'in ada nama seperti Al-Hasan Al-Basri, kita cinta kepada Ibnu Sirin, Sa'ad. Nah, min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah ini intinya bahwasanya ada mungkin kita jumpai dari kalangan pendahulu yang hidup di zaman dahulu, mungkin masuk dalam generasi 3 pertama. Hanya mereka bukan dari kalangan ahli sunnah, bahkan dari kalangan ahli bid'ah. Nah, bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita cinta adalah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Beliau maksudkan dengan cinta di sini setelah cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian cinta kepada ahlul hadis, kemudian cinta kepada salaf. Yang pertama lebih khusus cinta kepada sahabat. Adapun yang kedua adalah cinta kepada ahlul hadis secara umum, bahkan sampai zaman kita sekarang ini. Dan cinta ini masuk dalam cinta agama, bukan cinta tabiat. Karena Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi membagi cinta menjadi 3. Cinta pertama adalah cinta agama, yang terdapat anjuran untuk cinta kepada mereka. Yang kedua adalah cinta terlarang, baik itu haram ataupun syirik. Yang ketiga cinta secara tabiat, tidak ada anjuran untuk cinta kepada mereka, tidak ada juga larangan untuk tidak cinta kepada mereka. Adapun cinta kepada sahabat Rasulullah SAW, cinta kepada ahlul hadis, cinta kepada para salaf adalah cinta bagian daripada agama, karena mencintai siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ditunjuk oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara apabila ada pada diri seseorang, dia akan merasakan lezat dan manisnya keimanan. Di antaranya adalah ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, pada posisi paling pertama adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kemudian dia tidak cinta kepada seseorang kecuali karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang disebutkan di sini. Kita cinta kepada mereka karena Allah menganjurkan kita untuk cinta kepada mereka. Berarti cinta kepada mereka, cinta kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta agama, cinta berpahala, cinta yang membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup apa yang bisa kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Poin yang ke-7 di antara 30 poin lebih. Nah, dalam pertemuan itu kita akan ambil tentang beliau akan menyinggung akan ilmu kalam, bahwasanya ilmu kalam termasuk hal-hal yang kita benci. Nah, cukup sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.